Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, muliakan para jemaah musalla Usmaniyah yang dirahmati Allah. Sebagai mana biasa setiap malam Jumat kita mengadakan ta'lim membahas kitab Al-Kabair karya daripada Al-Imam Al-Hafiz Muhammad Syamsuddin Al-Zahabi. Dan insyaallah setiap malam Jumat yang keempat kita membuka kitab Ilzamul Awam fi Ilmil Kalam Ilmu Tauhid Ahlus Sunnah wal Jamaah karya daripada Imam Al-Ghazali insyaallah. Ini malam Jumat yang keberapa kita? Ketiga ya. Insyaallah malam keempat kalau kita ilmu tauhid. Mari sama-sama kita membacakan ulumul Quran. Lin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah wa ala azwajihi wa alihi wa ahlil bait ajma'in wal awliya wal salihin wal anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal abaina wal ummahatina ولجدنا ولجداتنا ولأساتذتنا ولمعلمنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا لصاحب الكتاب الإمام لصاحب الكتاب الكبائر للإمام الحافظ محمد شمس الدين الذهبي ونفعنا به والمسلمين بعلومه وبعلوم جميع العلماء آمين يا الله. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah keberkahan kepada kami di dalam majelis ilmu ini. Kiranya bermanfaat kepada kami, keluarga, anak maupun keturunan kami. Jauhkanlah kami dari segala malapetaka, bencana, fitnah dunia maupun fitnah akhirat. Jauhkanlah kami dari segala cobaan yang tidak sanggup kami memikulnya. Jauhkanlah kami dari segala gangguan tipu daya muslihat baik yang datangnya daripada golongan jin maupun manusia. Ya Allah, ya Tuhan, anugerahkanlah nikmat kepada kami, anak dan keturunan kami, menjadi imaman lil muttaqin, menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Anugerahkanlah pula keberkahan kepada kami, anak dan keluarga kami, umur yang panjang lagi berkah. Karuniailah kesehatan ya Allah. Sampaikanlah cita-cita kami ya Allah. Anugerahkan kesehatan, kesuksesan segala amal usaha yang kami lakukan. Begitu pula ya Allah, anugerahkanlah kepada siapa saja yang telah pernah berbuat baik kepada kami, khususnya mereka yang telah berkhidmat, yang telah ikhlas, yang telah membantu perjuangan dakwah kami ini. Tinggikan derajat mereka fid dunya wal akhirah bi barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, kita mari sama-sama membacakan ulumul Quran dan kita doakan, apalagi doa ini di dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan khususnya kita sampaikan kepada almarhumah Sukarsinah binti Madio Utomo yang ke-100 hari ya. Mudah-mudahan Allah maghfirlaha warhamha wa'afiha wa'afu anha waj'alha ya Allah rafiqal a'la. Semoga diterima segala amal ibadahnya, Allah tinggikan derajatnya, dan terkhusus kepada keluarganya yang mendoakannya, anak-anaknya, keluarganya yang mendoakannya. Allah murahkan kesehatan, rezeki yang lapang, disampaikan segala hajat dan cita-citanya. Begitu juga kita yang mendoakan. Kemudian kepada almarhum keluarga besar mereka, yaitu almarhum Abdul Aziz bin Daud, walmarhum almarhumah Kursina Wahyudi Mukhtar bin Muhammad Mukhtar,
wa almarhum Sukarjo bin Madya Utomo, wa almarhum Madya Utomo bin Sontowijoyo, wa almarhum Muhammad Mukhtar bin Fulan, wa almarhum Hartowiyono bin Sontowijoyo, wa almarhumah Ponirah binti Kertoarjo, wa almarhum Sudarwanto bin Hartowiyono, wa almarhumah Siti Nafsiyah binti Mirun, wa almarhum Heri Jawhari bin Muhammad Mukhtar, wa almarhum Abdul Rashid bin Muhammad Daud, wa almarhum Muhammad Sani bin Muhammad Said, wa almarhumah Maimunah binti Muhtadin, wa almarhum Muhammad Daud bin Maji, wa almarhumah Mujannah binti Sani, wa almarhum Nada bin Sudarwanto, wa li arwahi abaina wa li ummahatina wa li jaddina wa li jaddatina wa li arwahi jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, khususan ya Allah sekali lagi mudah-mudahan almarhumah Sukarsinah binti Madya Utomo yang ke-100 hari ini Allah tinggikan derajatnya, diterima segala amal ibadahnya, diampuni dengan segala dosa-dosanya, dan keluarga besarnya yang mendoakannya semoga selalu dalam bimbingan Allah, dalam kesehatan. Bibarakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Insyaallah kita sudah masuk halaman yang ke-6 ya. Masih yang pertama al-kabiratul ula, yaitu dosa besar syirik, asyirku billah, syirik kepada Allah. Terakhir kita membaca wa nautani, bentuk yang kedua minasyirki, daripada syirik itu yaitu riya, bil a'mali, dengan perbuatan, dengan amal-amal perbuatan. Jadi riya terhadap amal perbuatan ini termasuk dia, kalau Imam Zahabi memasukkannya golongan dosa-dosa besar. Terbagi dia kalau yang besar, yang paling besar tadi itu adalah orang yang murtad, yang nggak ada ampunnya, atau orang yang dia menyembah selain daripada Allah, atau dia mengikuti sihir ya. Itu sudah kita bahas. Sementara yang kedua wa nautsani minasyirki, bagian yang kedua, bentuk yang kedua daripada kesyirikan itu adalah riya bil a'mali, dengan amal perbuatan. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang mereka ingin berjumpa Tuhannya, falyamal amalan salihah, maka dia harus beramal amal yang baik-baik. Martabat amal baik ini ada dua, baik perkara akhirat dan baik perkara dunia. Jadi sama-sama amal salihah. Bapak buang sampah, amal salihah. Bapak jadi polisi, amal salihah. Bapak jadi security, amal salihah. Kita jadi tukang sampah, membersihkan segala macam, amal salihah. Tapi martabat amal salihah itu tadi sebelum perkara dunia apa? Salat, rukun Islamnya dulu. Ya, jangan sampai rajin kali dia bersihkan rumahnya, memang bagus, bersih bagus, tapi nggak sholat. Ini maka yang kotor adalah hatinya. Untuk apa rumah kita bersih, laksana istana, tapi hati kita kotor, galau. Orang yang nggak sholat, sebesar apapun rumahnya, dia akan terasa galau. Orang kalau tidak pernah mengeluarkan zakat, dia akan selalu galau. Orang yang tidak berpuasa, hatinya akan galau. Orang yang selalu melakukan maksiat, hatinya akan galau. Coba lihat, kita boleh teliti
Kalau di Jakarta ini ya, mungkin di Jakarta Selatan, Kemang itu kan banyak kelabing tuh, atau di mana-mana lah, nggak usah ke sana. Lihat, coba kita masuk ke kelabing, nggak usah masuk lah. Tungguin mereka pulang kadang-kadang jam 2, jam 3 subuh. Coba tanya, itu rata-rata, atau nggak usah ditanya, Bapak lihat, mereka rata-rata orang berada itu. Mereka rata-rata orang kaya itu. Saya pernah Pak, saya kan selalu ngajar, dulu saya tinggal di Jakarta Selatan, Kemang. Dan saya pernah juga tinggal dulu di Komplek Ciputat, di Syarif Hidayatullah. Jadi saya ngajar kan kemarin. Iya, jadi saya berangkat kadang-kadang jam 2, jam 3. Bapak tahu, itu kan pada keluar dari kelabing itu. Jadi mereka keluar dari kelabing itu, saya lihat subhanallah, dulu sebelum Covid. Jadi itu nggak ada orang miskin yang masuk kelab yang besar mewah, itu nggak ada orang miskin itu. Kalaupun ada orang miskin mungkin gaet lah. Tapi kemarin katanya baru ditutup itu. Iya. Jadi amalan salihah. Jadi martabat amal soleh tadi rukun Islam dulu, kemudian rukun iman. Jangan sampai kita sholat tapi rukun iman kita batal. Bisa paham Pak ya? Beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, beriman kepada Rasul-Rasulnya. Hafal kita Rasul Nabi 25 yang wajib diketahui. Adam, Idris, Nuh, Saleh, sampai terus terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita selalu memperingati Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika ditanya, kenapa stres Pak? Iya, capek saya berusaha, utang sana utang sini, gagal terus. Akhirnya apa? Main togel. Karena dia gak yakin dengan pemberian Allah. Allah coba dia dengan sakit, akhirnya dia berobat ke alternatif yang menyebabkan runtuhnya keimanannya dan amalnya. Kalau ibu-ibu suka membaca perbintangan, suka membaca ramalan, suka bertanya kepada orang-orang yang bisa meramal, suka berobat kepada orang-orang yang klinik. Padahal dia beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, ini akan menggugurkan. Sekarang ini banyak Pak, klinik-klinik itu bercampur dengan selawatan. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di depannya keris, golo, dimantra-mantrai. Inilah dia ikhtilat, mencampur adukkan syariat Allah dengan perkara-perkara mistik. Ini sudah kita bahas yang lalu, tapi itulah dia rukun Islam, rukun iman itu jangan sampai sebatas lipstik saja. Bahkan sekarang ini lebih aneh lagi Pak. Itu dulu di televisi pernah ada acara bertanya kepada siswa-siswi di provinsi Aceh. Aceh itu mayoritas Islam ya, bahkan ngaku provinsi menerapkan syariat Islam. Ditanya rukun iman, nggak tahu dia Pak. Tapi ditanya siapa selebritis yang terkenal sekarang, hafal dia. Siapalah selebritis yang kamu kenal sekarang? Disebutnya lah satu-satu, dari Raffi Ahmad sampai siapa Halilintar, ya nggak tahu lah saya. Hafal dia Pak, sampai tahu dia berapa rekeningnya. Ditanya rukun iman ada berapa? Itulah tak tahu kami katanya. Padahal ini wawancara ini adalah mahasiswi yang berjilbab dari tingkat aliyah, sanawiyah, SMA, SMP. Padahal itu pelajaran SD. Bahkan ada yang kuliah. Itu masih mendingan baru ditanya istilah.
Rukun Islam itu berapa, rukun iman berapa. Belum lagi tanya, tadi sholat enggak subuh. Wah, itu repot lagi tuh jadinya. Jadi memang kenapa bagian yang kedua ini, syirik ini, masalah riya ini, Allah ajarkan kepada orang Islam. Ini Pak, riya ini nggak ada diajarkan di agama manapun. Bapak silakan tanya seluruh agama apapun di dunia ini, mereka nggak ada ajarnya tentang riya. Sampai sehalus itu kita. Mereka ya sudah, sedekah itu memang untuk mencari pamor, pangkat, jabatan, mencari supaya dipuja-puji orang lain, memberikan sesuatu. Mereka Pak, memberikan sesuatu apa saja, terserah. Memang itu sudah itulah niat mereka, dan mereka merasa tidak terganggu dan tidak ada ajaran mereka melarang untuk riya, tidak ada. Tidak ada. Kita sampai perkara riya saja amal saleh tidak boleh. Makanya kalimat al-ikhlas itu artinya kan khalis, pure, murni. Jadi ikhlas itu ada dua Pak. Pertama, ikhlas dari tauhid tadi yang kita singgung tadi. Jangan sampai kita sholat tapi kita meyakini klinik. Jangan sampai kita memakai benda-benda yang isinya ada khadam, ada jinnya. Itu kan ikhlas itu. Itu ikhlas martabat tinggi. Ikhlas yang pertama, yang tidak ikhlas yang pertama itu syirku billah. Artinya dia sampai menserikatkan Allah. Tapi kalau syirik yang kedua ini, syirkul asghar riya ini, dia tetap yakin kepada Allah tapi dia campur. Dia campur karena Allah. Jadi ini hampir terus bergandengan. Contoh, Pak, ngapain motong kambing? Kebiasaan nenek moyang kami dulu upah-upah. Jadi kalau rumah baru harus potong kambing. Nah, ini udah bercampur niatnya ini. Seharusnya dia niat potong kambing untuk sedekah kepada tetangga. Jangan sebagai amalan nenek moyang. Atau dia takut kalau nggak potong kambing rumahnya nggak berkah. Jadi memang betul-betul murni bahwasanya kita memotong kambing, motong ayam, apa saja memang niatkan sedekah karena Allah. Jangan bercampur. Oh, ini nanti nenek moyang kami kan selalu potong kambing. Kalau enggak, rumah kami enggak berkah. Ini mesti mendingan Pak. Ini itu riya, itu baru bersih kategori riya. Tapi dia akan meningkat, bukan riya lagi, tapi syirku billah. Ketika dia potong kambing, itu niatnya sudah untuk sajen. Hati-hati. Orang kalau motong kerbau untuk sajen haram dimakan. Enggak boleh, haram dimakan. Bapak potong ayam untuk bikin sajen, haram dimakan. Ada orang lain melihat upah-upah, bahasa Melayu upah-upah. Kalau bahasa Chinanya pekong itu Pak. Pekong itu kan kadang-kadang ada buah-buahan. Maka nggak usah dimakan karena itu sudah diniatkan untuk makhluk halus, nggak usah dimakan. Karena bekas mereka, kita maaf, bapak bekas anak belum tentu mau makan, bekas istri misalnya sih dimakan kan. Tapi orang yang paling dekat saja belum tentu kita mau makan bekasnya. Bagaimana bekas makhluk halus yang kita nggak tahu bentuk apanya, perangainya, bapak mau makan? Bekas makhluk halus, nggak usahkan daging. Ini buah-buahan ya Pak. Saya makan buah-buahan, bapak belum tentu mau makannya. Yang bekas saya makan. Bagaimana kalau buah-buahan itu yang makan itu adalah makhluk halus sontoloyo, apa ya? Apa namanya? Jadi karena makhluk halus itu kan sama kayak kita Pak levelnya. Jin itu sama kayak kita Pak. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kujadikan jin dan manusia kecuali untuk menyembah Allah. Jin dan manusia pun sama-sama punya syahwat. Ada yang beriman, ada yang Yahudi, ada Majusi, ada Nasrani, ada Muslim koplak. Artinya jin itu ada juga Islam Pak, tapi mabuknya katanya. Ada juga jin itu, makhluk jin itu seperti kita ngaji dia dengar. Yang solehnya ada. Ada juga jin itu nanti dia memang yaitu kerjanya sholat maksiat, tobat maksiat, sama.
Tahu-tahu bapak makan buah-buahan dari pekong umpama, itu kan jin yang tak berakidah itu. Ya tak apa-apa lah, ini kencingnya dulu kan. Dari makanan kencingnya, cuma bentuknya tetap sama, karena kan makhluk halus itu, makhluk jin itu dia makan bukan materinya. Bukan materinya yang dia makan. Makanya kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita di rumah itu Pak, makanan jangan pernah terbuka. Apalagi ketika kita mau tidur, tutup semua makanan. Kenapa lampu nggak boleh dihidupkan? Maksudnya bukan lampu gini ya. Dulu zaman dulu kan ada lilin, obor. Kenapa harus dimatikan? Karena kadang-kadang jin itu ada yang jahat Pak. Dia masuk ke tikus itu ditabraknya itu api, terbakar bulunya. Dia lari ke tempat tidur kita habis terbakar semua. Iya. Makanya Rasulullah mengatakan kenapa mati lampu. Tapi kalau sekarang kan enggak. Beda, lampu sekarang ini kan lampu begini, nggak perlu dimatikan. Malah justru kalau zaman sekarang tidur mati lampu, itu sangat sensitif. Makhluk halus suka mengganggu. Walaupun begitu, kalau kita membaca doa-doa nggak apa-apa. Terutama anak-anak perempuan. Jangan dibiasakan tidur mati lampu, tapi lampunya lampu sedang lah ya, kalau besar kali kan tak bisa tidur. Jangan sampai gelap sekali, berbahaya. Makhluk halus paling suka. Tapi kalau dia suka baca Quran, baca doa nggak apa-apa. Tapi kalau wanita yang nggak pernah baca doa, seminggu sholatnya mungkin sekali, kalau tidur mati lampu, saya bukan nakut-nakuti ya, bukan nakut-nakuti. Itu dari zaman Nabi Adam sampai sekarang, pasti makhluk halus suka, pasti suka. Kesempatan dia untuk ini. Makanya kalau ketika hidup lampu dia hilang itu. Bukan hilang sih, lari aja. Nanti gelap datang lagi dia. Jadi kita kembali kepada syirik tadi. Syirku riya. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan janganlah kamu menserikatkan Allah ketika melakukan ibadah untuk Tuhanmu. Nggak boleh kita menserikatkan satu pun apa. Jangan sampai kita menyembah kepada Allah. Aku menyembah Allah supaya dipuji orang, supaya ini, jangan. Tapi kalau lintasan itu ada, selagi masih lintasan, tapi jangan diucap dengan lisan. Kemudian jangan azam. Yang nggak boleh itu azam, Pak. Tahu Bapak azam? Dia terlintas di hati, kepingin dipandang orang, tapi akhirnya menjadi niat, dia azamkannya. Oh iyalah, memang dia suka. Itu azam namanya. Ketika dia sudah lintasannya suka, itu jadi dosa. Itu nggak boleh. Tapi kalau perbuatan maksiat tidak. Walaupun hatinya suka, kalau dia belum melakukannya tidak berdosa. Tapi kalau riya ini tidak, dia amal hati. Apabila hati kita terlintas dan menjadi azam, maka jatuhlah kita dalam amal riya. Makanya niat itu kan dalam hati. Innamal a'malu binniyah. Seluruh amal perbuatan itu dengan niat. Al umuru bimaqasidiha. Segala perkara itu harus dengan qasad, dengan tujuan dan niat. Makanya azam, ada azam. Jadi kalau niat itu harus ada azam, harus ada kekuatan. Sidqul azimah. Percaya yang benar-benar tak ada keraguan. Jadi kalau kita ragu, maka batallah sholat kita. Kalau kita sholat ragu, makanya nggak boleh sholat ragu. Habis sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Pak tadi ngapain Pak? Nggak tahu. Ini kalau dia nggak tahu siapa yang disembah, batal. Atau dia tahu yang disembah Allah. Kamu tahu Allah itu? Itulah bingung saya. Allah itu di mana katanya? Ragu dia yang disembahnya. Macam mana nggak ragu, nggak pernah ikut talim ya kan? Sebaik lahir nggak pernah ikut talim. Nggak usahkan perkara tauhid, perkara agama pun akan menjadi ragu dia. Itu pentingnya talim ini untuk memfilter, untuk terus membersihkan amal ibadah kita. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kenapa setiap habis subuh selalu ta'lim?
Rasulullah selalu mengajar setiap habis salat kesempatan, terutama habis subuh, terutama habis subuh. Karena memang manusia ini yang memiliki qalbun yang asal kalimatnya adalah qalaba. Qalbun itu quliba. Qalaba maklumnya, quliba majhul. Artinya kalau dia quliba dibalik, qalaba dibalik, apa namanya? Berbalik-balik. Telah berbalik-balik. Jadi hati kita itu qalbun itu berbalik-balik. Detik ini kita senang, detik besok kita sedih. Hari ini kita ikhlas, hari besok belum tentu. Itu qalbun. Bagaimana memfilternya? Itulah ibadah. Bagaimana memfilter ibadah yang wajib supaya halus ditambah dengan amal-amal sunnah. Itulah sholat rawatib. Supaya lezat sholat 5 waktu itu dengan amal rawatib. Bagaimana supaya halus rawatib kita ditambah dengan zikir-zikir. Dan zikir itu semuanya juga tidak akan bisa berkesan di badan kita kalau kita tidak pernah berusaha untuk membersihkan hati kita. Tidak bisa. Sehebat apapun kita bangun tengah malam, sehebat apapun kita rawatibnya, sekuat apapun kita bersedekah, kalau kita tidak pernah berusaha untuk membersihkan hati kita, percayalah, gagal semuanya. Itu akan runtuh. Makanya dari hati tadi itu akan muncul riya. Dari hati tadi akan bisa syirkul akbar. Tauhid akan tersentuh. Dari hati itu bisa murtad. Dari hati itu bisa gak bersyukur. Dari hati itu bisa muncul dia tidak ikhlas. Dari hati akan semuanya. Tapi secara fisik biasa aja ya kan. Tetap itu matanya 2 ya kan. Kan gak pernah ada orang gara-gara riya matanya hilang 1. Pernah gak? Gak pernah kan. Gara-gara riya pernah nggak ada orang hidungnya mancung jadi pesek? Nggak pernah. Pernah nggak gara-gara dia riya sakit lever atau sakit paru-paru? Walaupun mungkin sebab sakit hati itu bisa menyebabkan sakit fisikal, bisa, tapi itu berproses, tidak mubasyaratan. Itulah ya. Kita teruskan ya. Jadi ayat ini Allah sebut kalau engkau mau jumpa aku, kata Allah, maka beramal ibadah itu semata-mata karena aku, jangan ada siapapun. Nah, ini itu prosesnya. Maka dalam tasawuf itu kita disuruh proses al-mujahadah. Dalam ilmu tasawuf itu kita terus disuruh mujahadah. Nggak pernah ada manusia yang sempurna. Selagi Allah masih kasih kita nyawa, kelemahan yang kita jalani itu terus ya, kelemahan yang kita jalani itu terus kita usahakan untuk berubah. Kita teruskan, ay la yara'i bi'amalihi ahad. Artinya apa? Dia tidak riya dengan amalnya oleh siapapun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah ini, iyyakum wa syirkul asghar. Kamu itu dilihat daripada syirik kecil. Kamu itu akan berhadapan dengan syirik kecil. Kamu, kata Rasulullah, akan terperangkap dengan hadis syirik kecil. Qalu, ditanya sama sahabat, ya Rasulullah, wa ma syirkul asghar? Apa itu syirik kecil ya Rasulullah? Qala, dijawab Rasulullah, ar-riya. Riya. Yaqulullahu ta'ala, Allah berfirman, yauma yujazi al-ibad bi'amalihim. Ini hadis kudusi ya. Allah nanti pada hari kiamat akan membalas ibadah bi'amalihim. Seluruh ibadah, perbuatan-perbuatan mereka akan Allah nampakkan nanti. Yujazihim al-ibadu bi'amalihim. Jadi seorang hamba nanti akan Allah nampakkan perbuatan amal ibadahnya selama di dunia.
dia bersedekah, dia apa saja, dia berzikir, apa saja. Kata Allah, idhabu ilal ladzina kuntum tarawnahum bi a'malikum fid dunya. Bingung kita ketika di akhirat nanti, kata Rasulullah, Allah suruh kita, kamu coba pergi ilal ladzina kuntum, kepada orang-orang di mana kamu melakukan amal itu agar mereka melihatnya. Fit dunia, selama di dunia. Ketika kamu di dunia dulu, kata Allah, melakukan ini bukan karena aku semata-mata, tapi karena si fulan, karena ini, karena itu. Kata Allah, coba kamu kejar mereka. Boleh jadi mungkin di dunia dulu ada 2 orang, umpama ada 2 orang kita melakukan amal ibadah gara-gara 2 orang, tapi bukan karena Allah. Kamu kejar 2 orang itu. Contohnya 2 orang lah ya. Tapi di sini banyak. Ini bentuknya plural. Apa kata Allah dalam hadis kudusi ini? Ini hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Al-Baghawi, Imam At-Tabrani, dan banyak lagi. Apa kata Allah? Rasulullah mengatakan, hadis kudus ini Allah yang bercakap tapi melalui Rasulullah. Beda kalau Allah yang berkata, yang langsung wahyu, itu Al-Quran. Hal tajiduna indahum jazaa. Coba kamu udah jumpa orang, ternyata kita bisa jumpa nih Pak sama orang-orang yang kita ria itu. Hal tajiduna indahum jazaa. Coba kamu udah jumpa orang udah. Sekarang kamu dulu membangun masjid karena si fulan. Coba kau tanya si fulan itu, kamu cari fulan itu dapat. Ada nggak kamu dapat pahala dari dia, ganjaran? Ini meledek ini Allah kan. Di akhirat nanti nggak akan ada yang bisa berkuasa kecuali Allah. Tapi Allah nampakkan. Kata Allah, apakah kamu dapat dari dia ganjaran? Kamu dulu kan bangun masjid bukan karena aku. Jadi jangan heran Pak, masjid itu nggak semuanya orang masjid itu bangun masjid ikhlas, nggak semua. Bahkan ada masjid walaupun ikhlas Pak, walaupun ikhlas, masjid itu sampai-sampai Allah suruh hancurkan. Nanti bisa Bapak baca di dalam surat di dalam juz 30, Allah abadikan di dalam Al-Quran itu masjid, ada masjid-masjid yang itu adalah dijadikan permusuhan untuk Allah. Masjid-masjid yang dibangun Khawarij. Jadi masjid itu dibangun hanya untuk memperpecah belah umat. Kata Allah, hancurkan itu masjid aja boleh dihancurkan kalau di situ ada pengajian menghancurkan, memecah belah umat, boleh. Tapi yang memutuskan jangan Bapak, ulama lah. Jadi berumpuk dulu dengan ulama, coba dinilai itu gimana ajaran di masjid itu. Memperpecah belah umat enggak? Kalau memecah belah umat, halal dihancurkan, dibakar itu masjid, meskipun membangunnya ikhlas, meskipun tanahnya wakaf, meskipun batunya nggak ada yang nggak ikhlas, semuanya ikhlas. Karena Khawarij itu ikhlasnya tinggi Pak, lebih ikhlas dia sama Allah daripada orang tuanya sekalipun. Orang Khawarij itu Pak, sakit ikhlasnya, darah dia pun bisa dikorbankannya, mati bunuh diri pun dia mau. Tapi kenapa Allah sampai bilang seperti itu? Karena keras hatinya, keras kepalanya, tidak bisa dinasihati, tidak mau punya sifat tasamuh. Itu hati-hati. Itu dia ya. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan seperti itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam yaqul, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan", barang siapa yang melakukan suatu amal, asraka ma'i fihi ghairi fa huwa lilladzi asraka wa ana minhu bari'. Ini hadis qudsi juga. Apa kata Allah? Allah berkata, Rasulullah mengatakan, barang siapa yang dia melakukan suatu amalan tapi dia ternyata berserikat dari aku, ada enggak itu? Ada.
Dia Maulidun Nabi tapi pakai keris. Saya terkejut Pak. Tadi pagi atau kemarin sore, saya lihat video Pak. Berselawatan tapi golo itu Pak penuh kan satu rumah itu. Golo itu yang udah dimantra-mantra itu. Nah inilah itu diantara, jadi antara syirkul asghar ini, kalau kita syirik besar. Jadi tidak ikhlas itu yang level pertama tadi tauhid. Itu tadi dia. Benda-benda keramat, dia memang selawatan tapi menggunakan benda-benda keramat. Apa kata Allah? Ternyata dia beramal melakukan, dia menserikatkan aku, bukan semata-mata karena aku bercampur nih. Fihi ghairi. Di situ ada selain daripada aku, fahuwa lillati asraka, dan dia telah melakukan itu. Orang itu telah melakukan kesyirikan. Arti syirik ini Pak, jangan dikonotasikan seolah-olah murtad ya. Ini banyak orang nggak mau dengar nasihat seperti ini gara-gara menganggap murtad. Bukan, murtad itu udah level yang paling tinggi. Dia Islam, tapi dia masih menyimpan benda-benda keramat. Dia masih suka klinik. Dia bercampur antara ayat-ayat Allah bercampur dengan setan-setan. Dicampur aduknya Pak. Udah apa kata Allah dalam hadis ini? Wa ana minhu bari. Saya kata Allah akan berlepas diri dari dia. Berlepas diri maksudnya apa? Artinya begini. Ada orang walaupun berselawat tapi dia adalah dukun. Enggak boleh kita sebut itu amalan ajaran Islam. Bisa paham? Allah telah berlepas dari dia. Meskipun dia membawa nama Allah. Contoh, ada nggak orang membawa nama Allah memenggal leher orang? Ada nggak? Ana bari'u minhu. Allah, saya terlepas dari dia. Gitu. Ada orang dia menyembah-nyembah benda keramat dengan bercampur aduk dengan zikir-zikir Allah, terlepas dari dia. Selawat tafrijiyah atau kalau di sini selawat nariyah. Itu sekarang dipakai dukun, Pak. Silakan buka YouTube. Jadi dan arti hadis ini, jangan sampai kita menilai dia itu adalah ajaran Islam, meskipun dia menyebut Allah. Udah, yang menyebut Allah ini kan sebenarnya 3 agama, Pak. Yahudi juga Allah, Nasrani juga Allah. Bapak nanti datang jalan-jalan ke Mesir atau ke Timur Tengah, kan ada 22 negara Arab. Silakan datang ke sana. Mereka menyebut Tuhannya Allah, cuma mereka mengingkari Rasulullah. Makanya di Mesir itu kan gedung-gedung pemerintah tertulis Allah, Allahu Akbar. Teks itu Allahu Akbar. Coba Bapak tulis teks, Bapak punya teksi di sini, Bapak tulis Allahu Akbar. Itu komplit. Pikir orang itu Islam. Bapak silakan ke Mesir, teks itu Allahu Akbar namanya. Makanya kita sering guyon itu. Naik apa pulang nanti? Naik Allahu Akbar. Ya gimana? Ditulis itu, teks itu. Kalau di Aceh kan kali satu gitu ya. Taksi maksudnya. Kalau di sana Allahu Akbar. Karena memang Yahudi Allah, Allahu Akbar. Nasrani Allahu Akbar. Jadi saya terkejut pas masuk di gedung besar kali. Ya gedung berapa? Adalah 12 tingkat. Gedung kalau kita PLN di sini, di sana namanya Imarah Al-Kahrabaiyah PLN. Di pintu gerbangnya itu tertulis Allah, besar kali Pak. Kalau di sini kan ada ini Jakarta Selatan, di apa ini gedung bertuliskan Allah Siki Nazar itu kan, itu kan udah heboh kita seolah-olah. Tapi lumayan lah kalau untuk orang Indonesia kan budaya kita kan kalimat Allah itu memang untuk kita. Iya, lumayan lah. Itu memang murni lah ya. Kalau di Mesir kan enggak. Jadi kalimat Allah itu di pintu gerbangnya Allahu Akbar. Allah. Dan enggak ada yang protes ya. Karena memang semuanya begitu. Nah, jadi artinya ketika kita masalah ikhlas dalam beribadah, hati-hati jangan sampai bercampur-campur itu dia. Silakan kalau ada pertanyaan. Wallahu taala alam bisawab. Kalau enggak kita teruskan. Kita teruskan ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu
anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini dikiaskan dengan hadis lain. Qala, Rasulullah pernah bersabda, rubba sha'imin laisa lahu min shaumihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak ada didapat dari puasanya kecuali lapar dan haus, menahan dahaga saja. Wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa syahr. Berapa banyak kata Rasulullah orang yang bangun tengah malam salat tapi artinya begadang. Tapi di sini qiyamihi artinya dia salat. Tapi katanya apa kata Rasul? Illa sahar. Hanya begadang saja yang dia dapat, nggak pahala. Berarti dia tahajudnya tidak benar. Udah, tapi rata-rata tahajud kita nggak ada yang nggak benar, walaupun mungkin ngantuk-ngantuk. Ini yang dimaksud tahu Pak? Ada orang begadang, berzikir, mencari mistik. Ada nggak? Dia berzikir mencari kekuatan batin. Karena saya banyak jumpa guru-guru spiritual itu nggak pernah tidur malam Pak. Benar, serius saya. Bapak silakan cek kiai-kiai Pulau Jawa sampai ke Jakarta. Kiai-kiai yang dia sudah terlibat ilmu mistik, yang bisa ngobatin, yang sakti mandraguna, itu nggak pernah tidur malam Pak. Nggak pernah tidur malam. Tidurnya nanti habis subuh. Tapi ada juga tidur ketika azan, nggak sholat subuh. Itu ada dua dia. Kalau ilmu hitam, dia mencari kuburan-kuburan keramat atas nama Allah. Nanti ketika subuh dia nggak sholat, tidur. Dan itu rata-rata ada juga orang pesantren. Kiai-kiai rata-rata yang dia memakai kekuatan jin, nggak pernah tidur malam. Ini yang dimaksud. Berzikir beribuan kali, tapi sudah bercampur zikirnya. Karena dia kalau tidak membayar zikir malam itu sampai 8.000, 100.000, kekuatannya berkurang. Tapi zikir itu jangan kita pukul rata seolah-olah kalau ada kiai berzikir 8.000 kali bid'ah. Jangan. Yang saya maksud ini adalah kiai-kiai yang mencampur adukan antara zikir dengan khodam. Udah, saya pernah jumpa guru saya, tapi guru ibtidaiyah. Bayangan Pak, dia hebat nahu sorof, kiai lah, kiai. Dia termasuk petinggi di pengadilan negeri. Terus saya sebut namanya kayak. Udah itu Pak, pernah dialog sama saya, berzikir cukup 3 kali, dia sudah bisa mengetahui benda-benda yang ada isinya. Baru saya tanya, Ustadz, sebelum dulu Ustadz tahu seperti ini, pernah nggak zikir sampai ribuan? Pernah. Setelah berzikir ribuan kali, ada nggak bisa mengetahui benda-benda itu isinya ada atau enggak? Nggak bisa katanya. Nah inilah dia. Ternyata setelah saya teliti, guru saya ini mencampur adukan zikir dengan khodam, berguru dengan orang-orang fasik. Karena dia nggak sadar, dulu dia kiai nggak terkenal, bukan nggak terkenal, artinya gini. Kan banyak orang kalau sudah ngajar itu kalau nggak ada murid dia merasa seolah-olah nggak berhasil dakwahnya. Kalau dia nggak berkarisma, dia selalu dihina orang karena orangnya kecil, jadi selalu diremehkan orang. Dia merasa kalau diremehkan itu dia nggak sabar. Akhirnya apa? Dia mencari kekuatan batin supaya dia disegani orang. Ini salah. Padahal sebenarnya dengan zikir-zikir yang murni, tetap Allah akan berikan kita martabat yang tinggi. Jangan instan. Dia enggak mau instan. Berbahaya. Tahu Pak, rata-rata orang yang amalkan gini mengerikan. Jadi itulah dia. Nauzubillah. Masa saya kira udah pernah kita ini ya. Enggak usah yang instan-instan gitu, jangan. Jadi kata Rasulullah, ila sahar, berzikir kita 1 malam seumur hidup. Bahkan ada teman saya Pak, sampai mati dia Pak, gara-gara dia suka puasa. Dia puasa Pak, nggak jarang makan sampai kering kan. Teman saya dari Mesir, asalnya Lamongan, Jawa Tengah. Masih muda saja Pak sudah jadi sakti mandraguna. Di Mesir dia bisa ngobati patah tulang Pak, bisa sembuh lagi. Akhirnya sekarang sama-sama haji, sama-sama saya dulu hajinya. Nggak tahu dengar kabar udah meninggal, belum sempat nikah. Beliau itu luar biasa keteguhannya, artinya itu nggak pernah tidur malam, selalu berzikir, selalu ini sampai kering, sampai tinggal tulang.
Tapi itu tadi bercampur. Makanya inilah, jangan sampai kita illa syahr, begadang malam tapi hanya tinggal Allah nilai kita hanya sahur saja. Artinya begadang, bukan ibadah tapi begadang. Inilah ini. Yani annahu idza lam yakun as-salata was-shaum liwajhi Allah ta'ala fala thawaba lahu. Jadi yakni maksudnya adalah dari hadis ini, apabila kita melakukan sholat puasa bukan karena semata-mata karena Allah, fala thawabalah, maka tak ada nilainya, pahalanya tak ada. Ada juga nilai pahala orang lain, ikhlas kali dia, ikhlas Pak. Ketika dia taklim pahalanya besar kali, tapi pulang dari taklim gugur semua. Saya terkejut Pak, ada seorang ibu, guyonannya itu menyebut kemaluan suaminya atau menyebut kemaluan ayahnya, dan dia merasa nggak berdosa, dan kuat-kuat ngomongnya, pakai jilbab. Nggak, artinya ini diantara contoh. Ketika dia mendapat pahala besar dari taklimnya, keluar rumah guyon sesama dia mengeluarkan kata-kata kotor, gugur amal ibadahnya. Wa ahabbatu a'malukum wa antum la tash'urun. Hati-hati Pak. Kita mengeluarkan kata-kata kotor itu akan menggugurkan amal ibadah kita tanpa engkau sadari, kata Allah. Ini paling banyak ibu-ibu. Paling banyak ibu-ibu. Baik kemaluan suaminya disebutnya sambil candaan. Kalau dia ngigau, bukan ngigau, latah. Kalau bahasa Betawinya apa? Latah. Karena ada orang latah itu apa yang dilihatnya kan, kalau anjing gitu kan. Ini enggak, dia bukan. Apapun yang dia latahkan menyebut kemaluan suaminya. Dan dia merasa nggak berdosa. Kalau dia merasa berdosa saja gugur pahala dia. Apalagi dia nggak merasa berdosa, maka sia-sia. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Wallahu taala alam bisawab. Silakan kalau ada pertanyaan. Kama ruya anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala mathalul ladzi ya'malu lirriya' was-sum'ah kamathalil ladzi yamla'u kaisihi hasa thumma yadkhulu as-suq liyashtari bih. Jadi perumpamaan orang dia itu katanya adalah orang dia PTT kalau kata orang Medan, pantang takto, supaya dipandang orang dia hebat. Jadi dia pergi ke pasar, dia sanggah di pasar supaya dianggap dia itu belanja yang banyak. Diisinya lah tasnya tadi penuh, ya. Tasnya tadi penuh dengan barang-barang sampai ke pasar, tapi dia mau belanja. Fa idza fatahu qadamul ba'i fa idza huwa hasa wa daraba bi wajhahu. Tapi ketika dia buka, dia mau jual, enggak ada isinya. Dia lihat apanya? Tasnya tadi, dia pukullah wajahnya. Aduh, sia-sia, percuma saya kayak gini. Memamerkan diri sama orang, tas saya banyak seolah biar orang lain mandang saya ke pasar. Artinya memamerkan supaya dia seolah belanja yang banyak. Padahal ternyata nggak ada isinya, kosong. Wala manfaat lahu, nggak ada manfaatnya fi kaisi. Kaisi itu tas, santoh, kalau kita plastik apa itu? Untuk kita kantong kresek, bahasa Betawi kresek ya. Siwa maqalatun nas, dia hanya mengharapkan cibiran orang lain. Oh, itu hebat ya, belanjanya banyak gitu lah. Lahu ma amla kaisi, ternyata memang tak penuh, itu tak ada isinya. Malam kaisi wala yunta bihi syai'an. Fakadzalika alladhi ya'malu riya' wa sum'ah. Itulah dia katanya, ciri-ciri orang riya atau sum'ah. Bapak tahu riya dan sum'ah? Sum'ah itu adalah dia itu bangga kalau disebut dia orang kaya, bangga dia yang dilakukan seolah-olah itu baik, padahal sebenarnya nggak baik. Nah, itu dia. Falaysa lahu min amalihi siwa maqalatun nas. Tidak ada yang dilakukannya kecuali hanya dia mengharap pujian saja. Makalah itu artinya anggapan orang, penilaian orang, catatan orang. Orang seolah-olah biar menilai dia orang yang melakukan kebaikan. Wala thawaba lahu fil akhirah. Maka di akhirat nanti dia tidak mendapatkan sedikit pun pahala. Ya, ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak sekali ininya ya, riwayatnya.
Qala Allah Ta'ala, wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura. Nanti akan aku nampakkan, kata Allah, di akhirat nanti orang-orang yang melakukan riya. Ini ayat hanya bukan orang riya, Pak ya, termasuk orang yang tak berakidah, orang yang bukan Islam. Orang yang tidak berakidah nanti di akhirat, yang baik-baik di dunia ini nanti, kata Allah, amal kebaikan yang baik saja. Amal kebaikannya nanti katanya faja'alnahu haba'an manthura, kami jadikan seperti debu yang berterbangan. Yakni al-a'malu allati 'amaluha, yaitu amal perbuatannya yang dia lakukan li ghairi wajhillah, bukan karena Allah. Jadi ini ayat ini sebenarnya bukan hanya orang riya, bukan untuk orang Islam saja, tapi orang-orang Yahudi, Nasrani, Majusi yang baik nanti seperti debu berterbangan. Abtalna, kami batalkan, kami gugurkan. Pahalanya. Wa ja'alnaha, kami jadikan kalhaba al-mantur, seperti debu yang berterbangan. Wa huwal ghubar, ghubar itu debu. Alladhi yara fi sya'a'is syams. Bapak tahu kalau matahari memancarkan sinarnya ke tampias jendela kita. Bapak, ketika kita melihat sinar matahari itu ada debu yang seperti debu berterbangan. Bapak tahu? Nah, itu diumpamakan seperti itulah dia. Fi sya'a'is syams, seperti sinar matahari, kita bisa nampak bayang-bayang debu yang berterbangan. Nah, seperti itulah kata Rasulullah, kata Allah dalam Quran, orang yang berbuat baik, orang tak berakidah, atau orang Islam yang riya. Nauzubillah, nauzubillah. Udah aja belum? Udah ya? Insyaallah akan datang halaman 7 ya. Mesti kita baru dosa yang pertama ya, dosa besar. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ja'al hadzal majlis ya Allah barakatan wa mubarakah wa ba'in alaina fitnatan minad dunya wal akhirah walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.